Hai guys, selamat malam. Malam ini kita akan membaca Kisah Para Rasul 23 dari TB2 dan kita akan memulainya dari ayat pertama yang masih merupakan bagian dari Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Namun Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dilabur putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat dengan perintahmu untuk menampar aku." Mereka yang berdiri itu berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." "Jawab Paulus, saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Namun ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Karena tahu bahwa sebagian dari mereka orang Saduki dan sebagian orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah pertengkaran antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan terbagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui semuanya itu. Terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari aliran Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Pertengkaran besar pun terjadi, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau harus bersaksi di Roma." Komplotan orang-orang Yahudi. Setelah siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan mengikat diri dengan sumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan orang dan tua-tua dan berkata, "Kami telah mengikat diri dengan sumpah bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, sekarang hendaklah kamu bersama Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala batalion supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Selamat malam.